Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhayati. Tugas 1.4a7 membuat kesepakatan kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyusun kesepakatan kelas yaitu 1. Bertanya pendapat murid. Mengizinkan murid menyampaikan harapan kelas yang membuat mereka lebih nyaman secara kelompok. 2. Menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impiannya. Memberikan kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas dan mendiskusikan apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, gurunya, dan temannya. Kemudian, hasil diskusi ditulis di papan terlebih dahulu sebelum diubah ke dalam bentuk poster. Ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Untuk mendapatkan umpan balik dari murid, kesepakatan kelas berisi tentang aturan yang murid percaya dan yang bisa dilakukan. Keempat, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Kemudian, membuat poster yang menampilkan kesepakatan kelas. Kelima, tanda tangani kontrak kesepakatan. Untuk menciptakan rasa memiliki, murid dan guru menandatangani poster kesepakatan kelas, kemudian meletakkan poster kesepakatan kelas di depan agar terlihat oleh semua murid. Keenam, lihat bersama poster kontrak kesepakatan, yaitu melakukan refleksi terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Pertanyaan kedua yaitu, tindakan yang saya lakukan sebagai guru kepada murid. Pertama, guru sebagai manajer yang membuat perencanaan dan memimpin program kesepakatan kelas. Kedua, guru harus menjadi contoh teladan dalam pembentukan budaya disiplin positif pada murid. Ketiga, program kesepakatan kelas dilakukan bersama-sama oleh guru, murid, seperti guru bersama murid melakukan diskusi program kesepakatan kelas, kemudian membuat poster kontrak kesepakatan kelas dan ditandatangani bersama. Kemudian, guru dan murid menerapkan kesepakatan kelas bersama-sama dan melakukan refleksi secara berkala. Berikut adalah percakapan saya sebagai guru dengan murid ketika menyusun kesepakatan kelas. Anak-anak, seperti apa kelas impianmu? Kelas yang gak rusuh, Bu. Iya, Bu. Yang menghargai guru, menghargai kawan juga, Bu. Nah, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Apa perlu kita buat kesepakatan kelas? Perlu, Bu, agar kelas impian kita terwujud. Iya, Bu, saya setuju. Itu ide yang bagus. Ayo, sekarang kita diskusikan sama-sama aturan apa saja yang bisa kita sepakati. Kita ambil kata sepakat ya. S itu apa, E itu apa, P itu apa, dan seterusnya sampai T itu apa. Baik, Bu. Agar mudah kita pahami bersama, Ibu tulis di papan tulis ya. Ayo, S itu apa? Sopan, Bu. Soleh boleh, Bu. Setia, Bu. Nah, selanjutnya E itu apa? Enggak sombong, Bu. Kita hindari kata enggak ya, Nak. Bagaimana kita ganti dengan empati? Setuju? Setuju, Bu. Sekarang P, Bu. Patuh. Mau melakukan tugas yang Ibu berikan. Baiklah, untuk P kita sepakat patuh. Sepakat, Bu. Sekarang A ya, Nak. Belajarnya yang aktif, Bu. Cocok tuh, Bu, yang A aktif. Yang K-nya nanti kreatif. Baiklah, berarti A kita buat aktif dan K kreatif ya. Tapi ini ada huruf A lagi. Apa kita buat?
Anak murid yang beriman, Bu. Bagus tuh, murid yang berakhlak mulia. Kita sepakati A satu laginya akhlak mulia bisa? Bisa, Bu. Satu lagi, Bu, huruf T. Tidak membeda-bedakan. Nah, seperti kesepakatan kita tadi ya, hindari kata enggak ataupun tidak ya, Nak. Bagaimana kalau kita ganti saja dengan saling toleransi satu sama lain? Boleh? Boleh, Bu. Sekarang, langkah selanjutnya, poin-poin yang sudah kita sepakati bersama-sama tadi, kita buat ke dalam bentuk poster dan kita tanda tangani bersama-sama juga ya. Kemudian, kita tempelkan di depan kelas agar kita semua bisa melihat. Jadi, bagi murid yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, bisa kita refleksikan kembali dengan melihat poster yang di depan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Setuju, Bu. Baik, Bu. Setuju. Inilah hasil kesepakatan kelas kami yang sudah kami sepakati bersama-sama. Soal nomor 4, yaitu respon murid dalam berperilaku setelah kesepakatan kelas dibuat. Pertama, murid sudah mulai melakukan perubahan dalam berperilaku disiplin positif di kelas. Kedua, murid sudah konsisten dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Ketiga, murid merasa senang dengan perubahan kondisi yang lebih positif. Pertanyaan terakhir yaitu tantangan dan keberhasilan yang ditemui selama proses pembuatan kesepakatan kelas. Tantangannya yaitu sedikit sulit dalam menyatukan keberagaman pendapat murid. Keberhasilannya, murid antusias dan sangat semangat saat melakukan kesepakatan kelas. Keberhasilan lainnya yaitu semua murid setuju dan sepakat menerapkan disiplin positif di kelas. Terima kasih.